있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rofiatun dengan NIM 228513009. Kali ini saya akan membahas terkait ilmu qiraat, asal-usulnya, perkembangannya, dan juga pengaruh dalam ilmu-ilmu syariah. Halo sahabat Qurani, tahukah kamu setiap huruf dalam Al-Quran tidak hanya bermakna tapi juga punya sejarah. Al-Quran tidak hanya dijaga dari segi makna dan tulisannya, tetapi juga dari cara membacanya. Inilah yang kita sebut dengan ilmu qiraat, sebuah ilmu yang sangat agung namun sering terlupakan. Di video kali ini kita akan membahas terkait sejarah, perkembangan, hingga dampak besar ilmu qiraat dalam syariat Islam. Simak video sampai akhir karena ini bukan hanya sekedar penjelasan teori, tetapi ini bukti bahwa Islam punya sistem preservasi wahyu yang luar biasa. Untuk di bagian pertama, apa itu ilmu qiraat? Ilmu qiraat adalah ilmu yang membahas tentang cara membaca Al-Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW melalui jalur-jalur periwayatan yang sah. Bacaan-bacaan ini tidak semuanya sama. Ada perbedaan dalam pengucapannya, harokat, atau bahkan pilihan kata. Tetapi semuanya ini benar dan berasal dari Nabi sendiri. Contoh nyata dalam surah Al-Fatihah yaitu antara Maliki Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin. Kemudian di contoh yang kedua itu ada wasarithu dan wasabiku. Nah, dalam ayat ini diajarkan bersegera menuju ampunan Allah. Nah, ilmu qiraat ini bukan soal variasi manusia, tetapi bagian dari rahmat Allah dalam menyampaikan wahyu kepada berbagai suku Arab saat itu. Baik, di bagian kedua, pada zaman Rasulullah, Al-Quran ini diturunkan secara bertahap dalam waktu 23 tahun. Rasulullah SAW membacakannya kepada para sahabat dalam berbagai bentuk bacaan yang semuanya sah sesuai sabdanya, yaitu Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Bacalah mana yang mudah bagi kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, perbedaan ini ditoleransi bahkan diajarkan langsung oleh Nabi. Misalnya Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim pernah berselisih karena beda bacaan. Namun Nabi membenarkan keduanya. Kemudian di zaman sahabat ada beberapa sahabat menjadi pengajar utama qiraat, yaitu Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari. Nah, mereka ini mengajarkan qiraat sesuai yang mereka terima langsung dari Nabi gitu. Kemudian yang ketiga itu ada pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Islam menyebar ke luas jazirah Arab. Banyak orang non-Arab masuk Islam. Mereka muncul perbedaan cara baca yang membingungkannya. Nah, untuk menjaga kesatuan umat, Utsman menyusun mushaf standar dan mengirim qori ke berbagai wilayah. Namun mushaf ini tetap bersifat konsonatal, yaitu tanpa harakat, sehingga memungkinkan variasi bacaan sah tetap hidup. Kemudian yang keempat ada kodifikasi ilmu qiraat abad kedua hingga 4 Hijriah. Nah, muncullah para ilmu qiraat besar yaitu Nafi al-Madani, Ibnu Katsir al-Makki, Abu Amr al-Basri, Ibnu Amir as-Syami, Asim al-Kufi, Hamzah al-Kufi, dan al-Kisai. Nah, setiap imam ini memiliki perawi utama. Contoh yaitu Hafs meriwayatkan dari Asim. Nah, ini adalah bacaan yang paling umum hari ini gitu. Ilmu qiraat semakin sistematis dengan ditulis dan diajarkan secara disiplin di madrasah-madrasah Islam. Kemudian di bagian ketiga ini ada jenis-jenis qiraat. Nah, ilmu qiraat ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama ada qiraat mutawatir. Nah, diriwayatkan oleh banyak perawi, dipastikan berasal dari Rasulullah dan digunakan dalam ibadah.
Kemudian ada qiraat masyhuroh. Nah, qiraat masyhuroh ini dikenal dengan riwayat dan diriwayatkan banyak orang tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian ada qiraat saz atau ganjil. Nah, qiraat ini tidak sah untuk ibadah dan tetapi tetap dikaji karena nilai bahasanya itu yang tinggi. Contoh perbedaan bacaan di dalam ada perbedaan antara ayat, hafaz, dan wars. Nah, dalam ayat Al-Fatihah itu terdapat hafaz Maliki dan warsnya Maliki. Dan di dalam ayat Al-Zuhruf itu terdapat hafaz Ibadur Rahman dan wars Indur Rahman. Nah, semuanya ini tetap dalam batas makna yang sahih. Baik, di bagian yang keempat ini ada pengaruh qiraat terhadap ilmu-ilmu Islam. Nah, yang pertama itu dalam ilmu tafsir. Nah, qiraat ini memperluas pemaknaan ayat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Itu la raiba fihi. Ini tidak ada keraguan kepadanya. Kemudian ada beberapa bacaan tidak memakai fihi. Jadi maknanya ini lebih umum. Nah, untuk yang kedua itu ada ilmu fikih. Nah, bacaan di dalam ilmu fikih ini bisa mempengaruhi hukum. Contohnya wudu. Itu surah Al-Maidah. Nah, bacaan arjulakum itu membasuh kaki, sedangkan bacaan arjulikum itu usap kaki. Nah, para ulama berbeda pendapat berdasarkan qiraat ini. Kemudian di dalam nahwu dan balaghah itu qiraat menjadi bahan utama studi gramatika dan keindahan bahasa Arab. Kemudian di bagian yang kelima ini ada qiraat di dunia modern. Nah, qiraat ini tidak punah, justru berkembang melalui yang pertama ada lembaga resmi. Nah, seperti Al-Azhar, Dar Al-Quran, dan pesantren tahfiz. Untuk yang kedua itu ada lomba internasional atau yang bisa disebut dengan MTQ atau Musabaqah Qiraat. Nah, yang ketiga ada aplikasi digital. Nah, dalam aplikasi digital ini terdapat ayat, Qaloon, Quran.com dan lain-lain gitu. Hari ini hafiz Quran tidak cukup hanya hafal, tapi juga ia mulai mempelajari variasi qiraat termasuk qiraat sabah dan asyrah. Baik, untuk yang terakhir itu ada penutup. Nah, ilmu qiraat adalah bukti bahwa Islam bukan hanya agama yang sempurna, tetapi juga agama yang menjaga dirinya secara sistematik. Kemudian setiap perbedaan dalam bacaan bukan kekeliruan, tetapi kemuliaan. Nah, dan setiap huruf yang kita baca ini dari qiraat yang sahih itu adalah warisan dari Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya, mari hidupkan kembali semangat mempelajari qiraat, menjaga sanad dan menyampaikan warisan agung ini ke generasi selanjutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.